Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat jamaah sehati, seluruh santri, dan tidak lupa jamaah dari Singapura, ada kakak Rubiah yang pada siap untuk ikut kajian menjelang iftar, menjelang buka puasa, yaitu kajian bersama. Semoga kajian ini menambah iman dan ketakwaan kita, yang berbuah rahmat Allah dunia akhirat. Baik, sore ini kita akan lanjutkan surah An-Nazi'at ayat 27. Silakan dibuka Al-Qur'annya, terjemahnya. Kita akan bahas satu ayat sampai nanti selesai, insyaallah. Baik, kita akan mulai dari ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Atau berhenti boleh. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, yang lebih sukar, ataukah penciptaan langit yang telah dibangunnya? Jadi selepas Allah ceritakan tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa, maka Allah bertanya kepada kita semua manusia. Ini kan belajar dari Fir'aun, manusia yang sombong, padahal umurnya tidak lebih dari 100 tahun. Manusia sekuat apapun, pangkatnya tinggi, raja, hebat, kuasa, tentaranya banyak, kaya raya, harta benda banyak, mati. Berapa lama hidup? 70 tahun, 80 tahun, tak sampai 100 tahun, mati. Hancur dia. Tapi langit hancur tidak? Tidak. Sampai datang hari kiamat. Bumi hancur tidak? Tidak. Sampai datang hari kiamat. Di atas langit ada benda-benda besar. Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Matahari itu planet paling besar di dalam satu galaksi. Itu pun tidak hanya satu matahari, ada sekitar 200 miliar planet sebesar matahari di dalam satu galaksi. Besar itu. Kemudian masih ada malam, ada siang. Maka Allah bertanya, a'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Mana yang lebih sukar? Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibinanya, yang telah dibangunnya? Tentu yang paling hebat, yang paling dahsyat, yang paling besar penciptaan langit. Kecil. Ini kan tentang Fir'aun atau
orang kafir yang tidak percaya akan ada hari kebangkitan. Macam mana sudah mati, sudah hancur, jadi tulang, jadi tanah, Allah nak hidupkan kembali. Mudah bagi Allah. Nyatanya Allah bisa bikin langit tanpa tiang dengan luas yang Masya Allah. Itu pun masih ada langit di atas langit. Langit itu berlapis 7, Masya Allah. Maka kecil bagi Allah kalau nak buat manusia lagi, menghidupkan lagi selepas mati. Kecil, mudah, gampang, tak ada yang sulit. Ini Allah mengajak kita untuk merenung, untuk gunakan akal, gunakan pikiran, ya, supaya tak menjadi orang macam Fir'aun, sombong, merasa dia paling kuat, merasa dia paling hebat, merasa dia tak akan mati, merasa dia tak akan hancur. Mati Fir'aun, ditinggalkan kerajaannya, ditinggalkan harta bendanya, ditinggalkan kekuasaannya, ditinggalkan semuanya, mati. Ini Allah mengajak kita berpikir, gunakan akal. Mana yang lebih sukar, mana yang lebih susah, mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau menciptakan langit? Insya Allah indah nih bahasa Al-Quran. Ayat 28, Rafa'a samkaha fasawwaha, dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Tinggi langit ini, tak ada satu pesawat, satu kendaraan, satu teknologi yang dapat sampai di langit. Mana? Tidak ada. Kalau sampai bulan, ya ada kendaraan, ada pesawat, ya, ada astronot yang sudah sampai menginjakkan kaki di bulan. Namanya siapa? Neil Armstrong, orang pertama yang naik dan masuk di planet bulan. Tapi bulan, langit bukan. Bulan itu di bawah langit. Dia telah meninggikan langit ini tinggi. Ini langit pertama, belum langit kedua, sampai langit ke-7. Tak ada kendaraan yang sanggup ke sana kecuali burak, ya, kendaraan atau hewan tunggangan Rasulullah SAW ketika pergi Isra Mi'raj. Tinggi. Mana ada kendaraan yang lain? Ada. Wa altasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Siapa yang dapat buat? Siapa yang bisa bikin siang, bikin malam? Fir'aun tak dapat. Profesor mana? Orang pandai di mana? Yang boleh, yang bisa, yang dapat rubah malam jadi siang, siang jadi malam. Tak ada selain Allah. Mudah bagi Allah, apalagi buat manusia. Kecil. Yang pernah naik pesawat ketika take off naik tinggi, ya,
Ketika pesawat sudah di atas tinggi, kita tengok bumi kecil. Bumi kita tinggalkan. Pesawat semakin tinggi, naik, lagi naik, lagi naik. Bumi kecil. Lama-lama tak nampak. Padahal di atas bumi ada rumah kita. Ya, ada istana pejabat, ada istana presiden, ada kantor-kantor tentara. Besar bumi ini. Ada sawah, ada gunung, ada hutan-hutan. Besar bumi, tapi kalau kita dan naik pesawat sama di atas kecil. Bumi saja kecil, apalagi manusia. Maka jangan sombong. Tidak boleh sombong. Macam Fir'aun, kecil. Tapi Allah, Masya Allah, Allah dapat buat malam. Lepas itu malam tenggelam, ya, hilang. Pagi muncul matahari, sinarnya cerah terang, jadi siang. Dan itu mudah bagi Allah. Ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dihamparkan. Nah, senanglah, enak, bumi dihamparkan. Kita dapat bina rumah, buat masjid, buat tempat tinggal, buat lapangan bola, lapangan futsal, dihamparkan. Silahkan manusia menikmati bumi, sudah dihamparkan oleh Allah dan lengkap. Coba kita berpikir ya, bagaimana kalau Allah taruh kita di atas bulan? Ayo, bagaimana? Macam mana kalau Allah taruh kita di atas Mars, Pluto, Jupiter, planet-planet di atas itu? Coba bagaimana? Tak ada makanan, tak ada air, tak ada buah, tak ada pohon, tak ada laut. Coba, begitu baik Allah. Allah letakkan kita, Allah taruh kita di atas satu planet bernama bumi, dihamparkan oleh Allah dan lengkap. Ada buah, ada sayur, ada ikan, ada air. Masya Allah, nikmat. Tapi manusia kadang lupa, ya, merasa dirinya sudah cukup, sudah kuat, sudah kaya, macam tak butuh Allah, kemudian sombong seperti Fir'aun. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada sumber air yang kita perlukan. Kalau buah ada, beras ada, ikan ada, air tak ada, hidup tidak bisa hidup. Kita puasa dari pagi sampai nanti maghrib, ya lapar ini, haus. Tetapi begitu datang masuk waktu maghrib, sunnahnya minum apa makan nasi? Minum dulu. Kalau makan kurma. Kalau tak ada, minum air. Nabi berbuka dengan kurma tamar basah, namanya rutok, ya,
kurma rutok, kurma basah macam yang kita makan itu kurma rutok, sukari, manis, sedap. Ya, itu sedekah dari Bapak Saleh. Setiap iftar, setiap petang maghrib kita makan tiga berapa? Tiga. Semua dapat tiga. Ada yang lebih, ada yang makan 5? Oh, boleh, tapi ganjil. Nggak sedap. Rasulullah berbuka dengan kurma basah, macam yang kita makan setiap petang. Kurma rutok, sukari, nikmat, sedap. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, Nabi makan kurma kering. Kalau tak ada, Nabi minum seteguk air. Orang masih boleh tahan hidup meskipun dia tak makan dalam 1 hari. Tapi kalau tidak minum, mati. 3 hari tidak minum, mati. Maka air itu penting, dan Allah dah siapkan air ini. Ada sumber mata air, ada sumur, Masya Allah. Sudah dari dalam bumi ada air, sumber mata air. Allah tambah pula dengan turun hujan. Dari atas ada air, dari bawah ada air. Fabi ayyi a'la'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu nak dustakan? Nggak ada nikmat. Masya Allah, baik Allah itu. Wal jibala autada, wal jibala arsaha. Maaf, ayat berapa itu? 32. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Kalau tak ada gunung, maka bumi ini goncang, tidak diam. Maka Allah buatkan al-jibal. Apa itu? Gunung. Wal jibala arsaha, gunung yang dipancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Semua yang Allah sudah buat ini hanya untuk kenikmatan manusia, bukan untuk Allah. Masya Allah. Bumi dihamparkan, air hujan diturunkan, air bumi dipancarkan, ada buah, ada ikan, ada sayur, ada semua makanan. Ternyata semua itu Allah siapkan, Allah sediakan untuk dinikmati manusia, supaya mereka bersyukur. Setelah bersyukur, mereka pun beriman kepada Allah. Mereka pun beribadah kepada Allah. Maksudnya itu. Fa'idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang. Kembali selepas Allah bercerita tentang penciptaan langit, bumi, kemudian gunung dan lain-lain, Allah kembali bercerita, menanyakan, bahas tentang hari kiamat. Apabila hari kiamat atau malapetaka besar, fa iza ja'atit tammatul kubra. At-tammah itu semuanya kena. Kalau tsunami yang di Aceh hanya terjadi di sekitar Aceh.
Tapi Kalimantan aman, Sulawesi aman, Pulau Jawa aman. Ini bukan Tomah. Gunung Merapi meletus, meledak, tidak. Banjir. Daerah mana yang terkena? Jogja. Ya, Jogja pun tak semuanya, hanya kawasan Kaliurang yang parah. Ya, korbannya di situ. Jogja tidak semuanya, Jawa Tengah tidak semuanya. Ya, beberapa desa dekat dengan Jogja kena abu kecil. Itu bukan Tomah. Ya, kalau Gunung Semeru itu meletus, meledak, ini gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Itu katanya kalau sampai besar letupannya, ledakannya, kalau sampai besar, maka hampir semua Pulau Jawa ini kena. Ya, bahaya. Habis Pulau Jawa. Kena air, kena lahar, material, abu vulkanik, debu yang panas, akan banyak korban. Tapi Gunung Semeru belum pernah meletus dengan dahsyat besar, belum pernah. Kecil, bocor kecil, bocor halus di bawah itu. Ya, pernah kemarin yang erupsi itu kecil, itu yang di Kampung Renteng itu kecil. Saya ke sana lihat, itu pun dahsyat. Tapi tidak semuanya kena. Ini bukan Tomah. Kalau Al-Quran, kalau surah An-Nazi'at ayat 34 mengatakan fa'idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar kiamat itu telah datang, semua kena. Saudi kena, Makkah kena, Madinah kena, ya, Palestina kena, Indonesia kena, Singapura kena, Brunei kena, Malaysia kena, Amerika kena, Inggris kena, semua kena. Itu namanya Tomah. Habis. Makanya ini malapetaka besar. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu ketika dah datang hari kiamat, maka pada hari itu manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dahulu. Kalau kiamat sudah datang, manusia Allah kumpulkan di padang mahsyar, tiba-tiba mereka ingat. Selama di dunia, dalam 60 tahun, 70 tahun, dia dah buat apa, dia dah beribadah, dah buat maksiat, sakitin orang, durhaka, zolim, ambil hak orang, sakiti ini, sakiti itu, menfitnah ini, semua ingat. Kalau sekarang, ingat tidak? Tidak. Kita mungkin teringat pernah menfitnah, menggunjing, berbuat zolim mungkin, tapi di mana ya? Kepada siapa ya? Bilang, ya, kata-katanya macam mana? Mungkin terlupa, ya. Atau kita pernah kasih sedekah, tolong orang, pernah sholat, zikir, pernah buat kebajikan apa? Kita mungkin tak semuanya ingat, karena udah lama, tahun berapa, udah lama itu. Tapi ketika datang hari kiamat, tiba-tiba hari itu semua manusia teringat. Masya Allah. Makanya kalau manusia selama hidup dia baik, lidahnya baik, telinganya baik, kedua mata baik, tangannya baik, kakinya baik, hidupnya baik, amalnya baik,
Ya senang dia karena teringat semuanya. Tapi kalau selama hidup dia jahat, dia tega. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu ketika kiamat datang, manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Tiba-tiba dibuka oleh Allah. Jadi ingat semuanya. Sejak lahir, sejak balik sampai mati, teringat semuanya. Kalau dia teringat kebaikannya, banyak senang dia, gembira, bahagia. Tapi kalau dia teringat banyak dosanya, takut, gemetar. Kenapa dia gemetar? Kenapa dia takut? Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Neraka ditarik anak-anak, ditarik. Jahanam itu pada hari mahsyar Allah tunjukkan kepada manusia. Ini ayat menandakan bahwa neraka itu sekarang sudah ada. Surga juga sudah ada. Dan hari kiamat Allah tarik itu jahanam. Jahanam itu punya apa? 70 kekang. Jadi 70 tempat untuk menarik. Jadi nanti jahanam akan ditarik oleh 70 malaikat. Ya, supaya manusia melihat, supaya manusia tahu, supaya manusia tengok ini jahanam. Jahanam itu anak-anak ditarik oleh 70 malaikat. Masing-masing malaikat itu masing-masing malaikat membawa 70 kekang. Bayangin, ada berapa miliar itu malaikat yang menarik jahanam. Oh dahsyat, suaranya, letupannya, ya meraung-raung neraka itu. Oh, takut kita, takut. Ya, di Jeddah itu ada masjid Qissos, namanya masjid Qissos. Itu masjid pancung kepala. Ya, jadi orang kalau udah berbuat kejahatan, dia membunuh, maka dia pun akan dibunuh. Di Qissos namanya, di masjid Qissos. Itu tempatnya di luar. Jadi macam mana pisau itu nanti akan penggal leher orang itu nampak. Nah, tengok ini aja takut. Takut. Ya. Lah ini jahanam. Apinya menyala, ditarik 70 orang malaikat. Satu kekang ada 70 malaikat lagi. Oh banyak. Diseret. Hanya dinampakkan, ditunjukkan. Gemetar, takut. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang telah melampaui batas, orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang tidak berbuat taat, orang-orang yang tidak beribadah, tagha, melampaui batas, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, semua dilanggar. Puasa, sholat, sedekah, silaturahim, semua dilanggar. Ini namanya tagha. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Hidupnya hanya untuk dunia, mencari dunia, sibuk hanya untuk ngurus dunia. Sampai sholat tidak, kalau sholat terlambat. Puasa tidak, kalau puasa sibuk dengan dunia. Nauzubillah. Orang yang keinginannya adalah dunia, semangatnya adalah dunia, cita-citanya adalah dunia, cari dunia, cari kekuasaan. Oh, tak ada masalah, tipu sana, tipu sini.
menfitnah sana, menfitnah sini, mengambil hak sana, mengambil hak sini, rakus, serakah, zolim. Mau hati-hati, hati-hati. Ya, itu kayak Firaun. Tak peduli ini halal apa haram, tak peduli ini boleh apa tidak, tak peduli Allah ridho apa tidak. Ya, yang penting kaya, yang penting dapat, yang penting kuat, yang penting kuasa, yang penting pangkat. Na'udzubillah. Jangan. Itu namanya wa asarul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Makanya selama Ramadan ini kita fokus, ya, kita lebih serius, kita lebih sungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan ibadah. Sudah sebulan sudah jalan hampir 10 hari. Satset. Nah, kata anak sekarang, satset. Waktu itu satset. Ya, kayak baru tadi bangun. Ini sudah asar. 10-15 menit lagi maghrib. Cepat waktu. Ramadan itu cepat. Cepat. Ayo fokus, sungguh-sungguh, serius ibadah. Rekreasi, sudah sering. Makan di luar sedap, sudah. Jalan sudah. Car free day, sudah. Naik bis, naik bus, tidur hotel, sudah cukup. Ramadan break, Ramadan duduk sejenak, Ramadan masuk masjid, Ramadan dekat Quran. Ini supaya kita bukan termasuk orang yang mementingkan dunia. Tak ada selesai-selesainya. Ya, ngurus dunia, cari dunia, kejar dunia. Ya, bila nak berakhir? Kapan akan selesai? Tidak ada selesai-selesainya, kata Nabi. Andai kata orang Allah kasih satu lembah emas, ya, maka dia nak cari lembah kedua. Loh, sudah dapat satu lembah, satu gunung, satu bukit emas. Ya, tapi manusia tak akan pernah puas. Dia nak cari lembah emas kedua. Sudah kuasa, sudah kaya, kurang kaya. Sudah banyak uangnya, masih kurang. Sudah tinggi pangkatnya, masih kurang tinggi. Itu manusia. Kata Nabi begitu. Tidak akan pernah diam, mingkem, rapat mulutnya sebelum ditutup dengan tanah. Tanah apa? Tanah kubur. Hatta zurtumul maqabir. Makanya kita bukan orang yang mengejar dunia, tapi mengejar akhirat. Kalau ada harta, ada benda, ada kekuasaan, ada pangkat, semua untuk mencari keridhaan Allah. Dia gunakan semua itu untuk keselamatan di akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia itu, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Insyaallah. Apa gunanya di dunia kaya, pangkat, kuasa, semua ada, semua punya, rumah mewah, kereta mobil mahal, tapi kemudian di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka, tak ada gunanya. Na'udzubillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Ya, orang-orang yang hati-hati. Kalau Allah
bilang, Allah cakap berkata ini tak boleh, tak. Ya, takut. Dia cari rezeki, dia cari harta benda, dia cari pangkat, tapi jalannya baik, caranya betul. Dia kaya tapi halal, dia sukses tapi betul. Dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Dia sibuk, dia punya banyak kerjaan tapi tetap beribadah, tetap jamaah, tetap pergi masjid, tetap puasa, tetap bayar zakat, tetap ingat fakir miskin. Masya Allah, ya, tidak memperturutkan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat tinggalnya, maka sungguh surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Insyaallah. Nah, semoga Allah pilih kita untuk tinggal di tempat tinggal terbaik, yaitu surga nanti di akhirat. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang hati-hati hidupnya, orang-orang yang hanya cari akhirat, cari keridhaan Allah. Selama hidup dia baik, taat, beriman, beribadah, dia jaga aturan-aturan Allah, dia jaga syariat Allah. Tempat tinggalnya adalah surga yang tinggi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah terjadi? Fima anta min zikriha. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan, ketentuan waktunya. Innama anta munzir may yakhshaha. Engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya yang dahsyat hebat, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal sebentar di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Jadi tentang bila akan terjadi hari kiamat tidak ada yang tahu selain Allah. Tidak penting kiamat itu kapan terjadi, tidak penting kiamat itu bila datang, tidak penting. Ya, yang penting itu kita buat persiapan, kita buat bekal. Mau datang besok, mau tahun depan, tidak penting. Ada yang meramal kiamat akan datang pada tahun 2012 kemarin, ternyata salah. Dasar dukun, ya, dasar peramal, tidak tahu. Yang tahu kiamat bila datang hanya Allah, dan itu bukan urusan kita. Maka kata Allah, sudah Muhammad tugasmu sampaikan peringatan. Ya, tidak penting. Yang penting Allah suruh kita ibadah, kita ibadah. Yang penting Allah suruh kita puasa, sekarang kita puasa. Yang penting Allah suruh kita baca Quran, kita baca Quran. Sudah, taat kepada perintah Allah. Karena ini bekal untuk masuk kepada kampung akhirat. Buat apa tanya? Apa kalau disebutkan waktunya kiamat kemudian orang akan bertaubat? Tidak juga. Ya, tidak juga. Alhamdulillah jemaah, Bapak Ibu dan santri yang berbahagia, surah An-Nazi'at sudah selesai 46 ayat
sudah kita bahas, ya. Dan kesimpulannya adalah ada manusia yang togho, melampaui batas, hatinya keras, macam Fir'aun, tidak bisa disentuh dengan nasihat, sudah tidak bisa diberikan peringatan, akhirnya Allah menghukum, mengazab, menyiksa, dan Fir'aun hancur, Fir'aun mati, tempat tinggalnya adalah neraka. Tapi kemudian ada hamba-hamba Allah yang beriman, hidupnya baik, hati-hati, dia jaga. Tidak lama, hidup itu sebentar, sekejap. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, sebab itu anak-anak, bertambah iman kita. Semakin kita baca ayat Quran, kita faham maknanya, bertambah lagi iman. Jadi takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, maka hati-hati. Ternyata dunia bukan tempat tinggal kita yang abadi, bukan tempat tinggal kita yang kekal. Ternyata dunia hanya sebentar. Cepat atau lambat dunia akan kita tinggalkan. Buktinya ada saudara yang sudah mati duluan, mendahului kita. Bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, saudara, kawan, tetangga, jiran, satu persatu, one by one, sudah meninggalkan kita. Ini maknanya kita pun pasti akan menyusul mereka. Ini di handphone ini hampir setiap hari itu ada jemaah, ada kawan, ya, itu kasih kabar, Ustaz, dan meninggal kawan kita, dan meninggal saudara kita, dan meninggal ini keluarga saya. Minta doa Ustaz. Masya Allah, setiap hari, setiap saat di handphone ini kabar mati, kabar mati, kabar mati, kabar mati. Astagfirullah. Ini maknanya suatu hari, suatu saat nanti handphone kawan kita, handphone teman kita, handphone saudara kita pun nak ada kabar. Siapa yang mati? Hah? Kita. Nanti ada kabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah meninggal dunia pada hari ini. Ya. Siapa sih? Siapa? Misalnya siapa? Arif, ojo Arif lah, masa Arif? Kasihan, jangan. Ya, siapa? Abdul, jangan. Jangan Abdul lah, kasihan. Ya. Nanti ada. Sekarang nama kawan kita. Sekarang nama saudara kita. Sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keluarga kita. Sekarang, besok, lusa, bulan depan, ya, jangan-jangan nama kita. Sebab itu jangan dunia memperdaya kita. Jangan dunia melalaikan kita. Jangan dunia sampai bikin kita lupa kepada akhirat. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita takut akhirat, kalau kita takut kepada Allah, kalau kita takut mati, maka siapkan bekal kematian itu dengan baik. Apalagi datang Ramadan. Ya, cantik ini. Ini bulan untuk mengumpulkan, menabung sebanyak-banyak bekal untuk pulang menuju akhirat. Ya, apalagi kalian, masya Allah, dijaga di sini, diberitahu, diajarkan tentang agama, masya Allah. Jangan sia-siakan. Sedih kalau melihat akhlak anak-anak di luar sana yang masih sekolah SMP, apalagi SMA, sedih.
ya, seperti anak-anak tidak mengenal agama. Kalian dijaga. Nah, semoga Allah jaga kita dunia dan Allahumma demikian surah An-Nazi'at sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih jemaah sehati yang sudah datang. Terima kasih seluruh santri. Terima kasih pula kakak Rubia, jemaah Singapura, kakak Jamila, semua yang sudah ikut kajian kelas petang hari ini. Semoga